Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi di Darmas Raya, Sumatera Barat, yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang hadir di sini semuanya. Amin. Maka ketahuilah bahwa kelompok Al-Yahud mereka sangat iri, hasad dan dengki kepada kaum muslimin. Maka Allah berfirman, walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Maka orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha atas kaum muslimin, akan selalu hasad kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka dan jatuh terpuruk bersama mereka menjadi orang-orang yang kafir, baru mereka ridha. Maka dari hasad, yang paling hasad di hati orang-orang Yahudi telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Bukhari di kitabnya Adabul Mufrad dari Suhail ibni Abi Saleh, dari bapaknya Abu Saleh, dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma hasadakum al-yahud ala syai'in illa kama hasadathum anis salam wa ta'min." Yang maknanya, maka tidaklah orang-orang Yahudi mereka sangat iri, dengki, hasad kepada kalian wahai kaum muslimin, sangat benci dan hasad kepada dua perkara yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Apa dua perkara itu? At-ta'min wassalam wa taslim. Yang pertama adalah ucapan amin di saat salat berjamaah, yang maknanya wahai Allah kabulkanlah. Ini yang membuat mereka hasad yang pertama. Maka jika kita merujuk kepada ibadah mereka tidak ada ucapan amin. Dan dari kelompok Syiah Ar-Rafidah yang kami saksikan di Yaman dulu, seperti kita sholat di Sa'dah ataupun di San'a, banyak masjid-masjid Syiah. Maka di saat jahar di sholat maghrib dan isya dan fajar, imam dari mereka dan makmum dari mereka orang-orang Syiah walau dhalin, diam semuanya. Kecuali kita ahlu sunnah mengatakan amin, mungkin 3, 4, 5. Yang lainnya diam.
karena mereka orang-orang Syiah mengikuti orang-orang Yahud. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa mereka orang-orang Yahud yang pertama sangat hasad, iri dan dengki ucapan takmin di dalam salat. Disyariatkannya takmin yang maknanya, wahai Allah, kabulkanlah doa kami, ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang hak dan yang lurus. Dikatakan amin. Inilah meledak dari iri dan dengki mereka. Dan yang kedua, assalam, di mana di dalam Islam disyariatkan sesama kaum muslimin menyebarkan salam, melemparkan salam, doa kebaikan keselamatan atasmu wahai saudaraku kaum muslimin. Ini penyebab kedua hasad, kedengkian orang-orang Yahud kepada kaum muslimin, karena mereka tidak disyariatkan di antara mereka untuk saling memberikan ucapan celebration, memberikan ucapan selamat, at-tahiyat ataupun tahniah ataupun ucapan-ucapan yang baik di saat mereka bertemu, tidak ada. Maka oleh sebab itu, hasadnya mereka karena keutamaan assalam yang telah kita lewati di khutbah yang sebelumnya. Bahwa dari keutamaan salam kita ulang sedikit. Pertama, penyebab rasa cinta sesama kaum muslimin. Seperti di hadis Muslim dari Abi Hurairah. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum fafsus salam bainakum. Maka Nabi mengatakan, tidaklah aku berikan kepada kalian suatu perkara jika kalian melaksanakannya di antara kalian saat bertemu akan menjalin hubungan ukhuwah, kecintaan, persaudaraan yang paling kuat, menyebarkan salam di antara kalian. Dari sini Yahud membenci as-salam yang ada pada kaum muslimin, menyebabkan saling cinta di antara mereka, karena mereka menginginkan kaum muslimin itu habis, hancur, luluh lantak, dan meskipun mereka hidup tetapi saling berperang, saling membenci, saling mentahdir, saling menghinakan dan menjauhkan di antara mereka. Itu yang mereka inginkan. Namun dengan assalam di antara mereka menyebabkan ikatan ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Dan hasad dari mereka yang besar juga dikarenakan lambang supremasi keislaman seseorang, keimanan seseorang yang kuat di saat menyebarkan salam. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Rasulullah, ayu muslim khair? Wahai Rasulullah, ditanya, bagaimana seorang muslim yang paling baik di sisi Allah? Kata Nabi, tut'imut ta'am wa tafsus salam ala man ya'rif wa man lam ya'rif. Bahwa supremasi, lambang keagungan seseorang Islamnya tinggi dan kuat, pertama banyak bersedekah, memberikan makanan kepada kaum muslimin. Yang kedua, menyebarkan salam kepada kaum muslimin yang dikenal atau yang tidak dikenal. Assalamualaikum. Maka itu lambang supremasi keislaman seseorang yang tinggi. Dan yang ketiga, disebutkan di dalam hadis yang terdahulu dari Al-Bara ibnu Azib, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam taslamu. Sebarkan salam, kalian akan sukses, kalian akan selamat di dunia dan di hari akhirat. Tebarkan salam. Dan banyak yang lainnya, yang mana hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Ini hanya sekedar mengingatkan 3 keutamaan yang lalu. Maka kelompok Yahud sangatlah geram hatinya, sangatlah hasad, iri dan dengki kepada perkara yang mudah di lisan tetapi sangat besar keutamaannya. Apa itu? Assalam. Maka hadis yang kita sebutkan tadi dari Suhail Ibni Abi Saleh dari bapaknya dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Bukhari di Adabil Mufrad. Maka hadis ini hadis yang sahih, telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i
dan Syekh Al-Albani, dua muhadis di era now, mensahihkan hadis ini. Maka tidaklah orang Yahudi sangat hasad kepada kalian, ma hasadatkum al-yahud kama hasadat ala taslim wa ala salam. Maka setelah kita mengetahui bahwa perkara as-salam adalah perkara yang paling dibenci dan dihasadi oleh orang Yahud, maka kita bersyukur kepada Allah dengan disyariatkannya as-salam. Adapun pembahasan keutamaan telah disebutkan di Jumat yang lalu, maka pada kesempatan Jumat ini kita akan masuk kepada fikhu as-salam. Bagaimana tata cara as-salam, bagaimana fikih hukum-hukum dalam permasalahan as-salam. Pertama, siapa yang lebih utama dari kaum muslimin di saat bertemu dengan muslimin yang lainnya, dan di antara mereka memberikan salam? Pertama dari fikih, as-salam adalah orang dari kaum muslimin yang pertama memberikan salam. Dia yang lebih mulia dari kaum muslimin yang ada yang saling memberikan salam. Pertama, orang yang awal memberikan salam, dia lebih baik di sisi Allah. Pendalilannya telah datang di hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yahjura muslim akhahu fawqa thalath fayasuddu hada wa yasuddu hada fa khairuhuma man bada'a bis salam. Nabi mengatakan haram bagi setiap kaum muslimin menghajar, memboikot saudaranya, tidak mau berbicara, marah dengan saudaranya, tidak mau memandang saudaranya dan tidak mau menjawab salam. Akhirnya satu sama lainnya saling memboikot. Maka kata Nabi, dari mereka orang-orang yang saling berseteru itu, jika mereka ingin baik, maka yang paling baik man bada'a bisalam. Yang paling baik dari mereka orang-orang yang berseteru, yang memulai salam kepada saudaranya, assalamualaikum, maka dia lebih baik di sisi Allah. Dan juga telah datang di hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna aulan nas billah man bada'a alal muslimin bisalam. Sesungguhnya orang-orang yang lebih berhak untuk didahulukan segalanya oleh Allah dari kaum muslimin, mereka orang-orang yang memulai memberikan salam kepada kaum muslimin. Maka di hadis yang sahih ini dijadikan orang yang memulai memberikan salam itu terbaik di sisi Allah. Dia lebih berhak untuk didahulukan dari kaum muslimin yang lainnya. Lalu, jika memang begitu keadaannya, bahwa orang-orang yang pertama memberikan salam lebih baik di sisi Allah dan lebih baik dari kaum muslimin yang ada, maka akan berlomba-lombalah kaum muslimin untuk memulai dengan salam. Bagi mereka yang di hatinya ada kecemburuan untuk meraih pahala-pahala yang besar, maka semua orang jika bertemu ingin dia memulai salam, karena di sisi Allah lebih mulia dan dia lebih mulia dari kaum muslimin yang ada, sesuai hadis Abi Ayyub tadi. Fa khairuhuma man bada'a bisalam. Yang lebih baik dari kedua kaum muslimin yang saling bertemu, pertama yang memberikan salam. Namun jika tidak diberikan rules, undang-undang, peraturan, maka semua orang akan memulai dengan salam bagi mereka orang-orang yang mempunyai kecemburuan kepada kebaikan. Bertemu seseorang ingin memulai salam, maka dibuatlah aturan Islam. Maka datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari
Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusallimu saghir 'alal kabir wa yusallimu al-mar 'alal qa'id wa yusallimu raqib 'alal mashi wa yusallimu al-qalil 'alal kathir. Disebutkan 4 perkara. Siapa yang lebih berhak untuk memulai salam masuk kepada 4 perkara ini. Pertama, as-saghir 'alal kabir. Bagi yang usianya lebih kecil, maka dia memberikan salam kepada yang besar. Dan disebutkan oleh para ulama, tidak mesti usianya lebih kecil, tetapi bisa jadi jabatannya lebih kecil. Seperti murid kepada guru, seperti santri kepada guru, seperti santriwati kepada ustazahnya, ataupun anak kepada orang tuanya, ataupun adik kepada kakaknya, ataupun memang usianya lebih kecil, 20 tahun kepada yang 30 tahun misalnya. Maka ini rules, undang-undang peraturan yang pertama. Dan yang kedua, al-qalil 'alal katsir. Dari jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak. Seperti kita masuk tadi ke masjid. Di masjid ada berpuluh-puluh kaum muslimin. Dan saya masuk sendirian. Dari yang sedikit kepada yang banyak, memulai salam. Dan yang ketiga, ar-raqib 'alal mashi. Wa kadzalika al-mar 'alal qa'id. Maka orang yang lewat memberikan salam kepada orang yang duduk. Seperti orang-orang yang lewat di depan masjid kita, di mana di dalam masjid ada orang yang membaca Al-Quran dan duduk, maka yang lewat melihat kepada kaum muslimin dan didengar mengucapkan assalamualaikum, dia lebih berhak orang yang lewat kepada orang yang duduk. Dan juga bagaimana jika semuanya dalam keadaan di jalan, yang satu berjalan, yang satu naik motor, yang satu naik mobil, maka masuk kepada hadis juga al-mashi 'ala raqib. Dan memulai salam orang yang berkendaraan, baik menggunakan motor ataupun mobil, atau di zaman Nabi menunggang hewan, dan yang lain dalam keadaan berjalan, maka al-mashi 'ala raqib. Orang yang menggunakan kendaraan lebih berhak untuk memberikan salam kepada orang yang jalan. Maka aturan ini dibuat oleh Nabi. Agar apa? Agar setiap kaum muslimin mengetahui rules, undang-undang ini, peraturan ini, sehingga tidaklah semua orang yang ingin berlomba-lomba kepada kebaikan kecuali mengikuti aturan ini. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar, atau jabatannya yang kecil, santri memberikan salam kepada ustadznya, ataupun seorang anak memberikan salam kepada bapaknya, atau dari jumlah yang kecil kepada jumlah yang besar, atau kepada yang lewat kepada orang-orang yang duduk, dan orang-orang yang menggunakan kendaraan kepada orang-orang yang berjalan. Maka inilah dari beberapa fikih tentang permasalahan as-salam. Dan perkara ini sangat dibenci dan dihasadi oleh kelompok Yahud. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahim.